benar Tuhan. Sampai detik ini kami ada, itu semua karena penyertaan. Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Meskipun kami meninggalkan Engkau, tetapi Engkau setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa kami ke tempat ini ya Tuhan. Engkau yang membawa, Engkau yang memanggil kami untuk datang dekat kepadamu ya Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur padamu. Mari sekali lagi angkat suara kita, naikkan syukur kita kepada Dia, sembah Dia. Datang kepada Dia, angkat suara kita, sembah Dia sekali lagi. Biar rindu beracara dengan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepada-Mu harapan kami hanya ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rasakan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau rindu untuk berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan. Biar Engkau saja yang berbicara ya Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Urapi setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya, kami mau siap menerima benih firman-Mu. Benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan kami percaya ya Tuhan, ada mujizat, ada terobosan, ada jawaban-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi pada Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dapat kembali masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Boleh saya tanya, siapa Bapak Ibu yang hari ini pertama kali datang di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Haleluya, haleluya. Saya selalu bersyukur setiap minggu kita selalu ada jemaat-jemaat baru, visitors datang ya. Untuk itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hari Saragi. Saya melayani di tempat ini lumayan sudah lama. Saya lahir di Thailand, saya besar di Thailand. Biasanya saya melayani sebagai interpreter, penerjemah dan juga di musik. Dan puji Tuhan hari ini ada kesempatan untuk dapat membagikan firman Tuhan juga kepada kita. Baik, langsung saja hari ini saya akan berbicara membagikan firman Tuhan tentang proses, yaitu latihan iman. Boleh kita sama-sama katakan proses? Boleh sama-sama katakan latihan iman? Latihan iman. Ada quotation berkata bahwa perjalanan iman itu tidak selalu mulus dan lurus,
tetapi adalah proses latihan setiap hari. Siapa yang percaya bahwa perjalanan kita bersama Tuhan mungkin tidak selalu mulus, tetapi Tuhan pasti selalu menyertai kita. Katakan amin. Ini khususnya penting untuk kita sadari, apalagi kalau tahun ini kita mendapat tema untuk gereja kita, bahwa tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Ketika saya mendengarkan kata perkenanan Tuhan, maka yang saya bayangkan itu adalah kalau kita berkenan kepada seseorang atau kita berkenan kepada Tuhan, tentu harapan saya adalah kalau saya itu dijanjikan bahwa hidup saya berkenan, seharusnya semuanya mulus, seharusnya semuanya beres. Saya pernah pengalaman bekerja di kedutaan dan dipercayakan untuk menjadi ajudan dari duta besar. Ada perkenanan di sana dan saya rasakan betul kalau kita dekat dengan pemimpin atau kita dekat dengan seorang yang memiliki kuasa otoritas, rasanya enak. Kemana itu rasanya pintu dibukakan, kemana itu rasanya ada karpet merah, kemana itu rasanya nggak banyak masalah. Tetapi ketika saya bayangkan, saya renungkan tentang perkenanan bersama Tuhan atau tahun perkenanan Tuhan, quotation ini yang datang menjadi rema bagi saya bahwa perjalanan iman kita bersama Tuhan, Tuhan tidak janjikan bahwa perjalanannya selalu mulus. Tuhan tidak pernah janji bahwa tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah janji bahwa tidak ada tantangan. Dan saya pelajari beberapa tokoh di Alkitab memang begitu adanya. Siapa orang yang berkenan di dalam Tuhan? Di dalam Alkitab. Contohnya Daud. Saya pelajari hidup Daud. Apakah mulus-mulus saja? Apakah tidak pernah mengalami masalah? Apakah dia tidak pernah jatuh? Saya rasa kita semua tahu kehidupan Daud itu sama seperti kita. Dia jatuh. Dia mengalami masalah. Dia dikejar-kejar musuh. Padahal orang yang berkenan di dalam Tuhan. Bahkan dia dikejar mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Tetapi Tuhan berkenan kepada Daud. Contoh lagi, contoh orang yang berkenan di Alkitab, Ratu Esther. Kita tahu bahwa Ratu Esther itu berkenan oleh raja, ya. Tetapi apakah hidup Ratu Esther mulus-mulus saja? Juga tidak. Dia mengalami masalah besar juga. Dia mengalami ketakutan juga. Bahkan dia seolah-olah Esther ini yang menentukan, seperti penentu bahwa satu bangsa Israel itu akan dilenyapkan atau tidak. Tantangannya besar. Yusuf, salah satu contoh lagi, juga mengalami masalah, hidupnya tidak mulus. Tetapi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkata, memang perjalanan iman itu tidak selalu mulus. Tetapi Tuhan menghibur saya bahwa kita bukan berarti siap-siap menghadapi masalah atau apa-apa masalah atau apa-apa hidup kita masalah. Karena ketika kita bicara masalah itu membuat kita menjadi capek. Tetapi Tuhan ajarkan bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan itu ada proses. Dan untuk melewati proses, dan setiap proses itu adalah latihan iman kita. Boleh sama-sama sekali lagi katakan proses. Latihan iman. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan
untuk kita bisa terus berjalan jauh bersama Tuhan, Tuhan ajarkan kita untuk melatih iman kita lewat proses yang ada. Amin. Next. Nah, hidup dengan iman adalah mempercayai pikiran Allah, yaitu janji-janjinya, firman-firmannya, perintah-perintahnya, rencana-rencananya. Hidup dengan iman bukan percaya pada pikiran palsu yang kita buat sendiri. Dan ini saudara adalah peperangan rohani yang kita jumpai setiap hari. Saat kita menghadapi ujian iman, atau saat kita melewati atau menghadapi proses yang ada, dua hal ini yang selalu ada di pikiran kita, bukan? Bahwa apakah kita mau pilih untuk percaya pada apa yang Tuhan telah katakan kepada kita, atau kita mau percaya dengan apa yang kita katakan sendiri. Ini sepertinya klise, ini sepertinya teori, tetapi ini kenyataan yang terjadi. Kita setiap hari datang ke gereja, kita pasti tahu, kita tahu janji Tuhan. Ada di sini yang boleh katakan apa satu ayat janji Tuhan? Pak Ferry? Tuhan berjanji, firman-Nya berkata bahwa kita akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor, terus naik, tidak menjadi turun. Firman Tuhan juga berkata bahwa Allah itu baik. Tuhan Yesus baik, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan itu adil kepada kita. Siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus baik dan adil kepada kita? Amin. Tetapi saudara pernah nggak tiba-tiba di dalam pikiran saudara, saudara merasa hidup saya kok nggak adil? Kok di kantor saya kok nggak adil? Dan membuat saudara sangat bergumul. Pimpinan saya kok tidak adil? Jangan-jangan gereja kok tidak adil? Pernah berpikir seperti itu? Atau pernah berpikir kok kita tahu Tuhan Yesus baik, Dia Allah Bapa kita yang baik, Dia setia. Tadi kita nyanyikan ya, Tuhan Yesus setia sampai detik ini pun Dia selalu setia menyertai kita. Tetapi pernah nggak saudara berpikir Tuhan ada di mana? Saudara pernah ada pikiran seperti itu? Itu lumrah. Untuk itulah setiap hari kita harus melatih iman ini untuk bisa selalu mata kita fokus kepada Tuhan. Saat ujian itu tiba, kita mau memandang kemana? Kepada firman Tuhan atau kepada kenyataan yang kita lihat? Saat kita menghadapi ujian iman atau saat kita menghadapi jalan yang rasanya sulit, saat kita kehilangan arah, telinga kita mau mendengar ke arah mana? Mau mendengar suara Tuhan atau mau mendengar suara kita sendiri? Dan inilah terus harus setiap hari kita belajar untuk melatih iman kita. Saya seringkali mendengar statement seperti ini. Ketika orang mengalami ujian ya, atau ketika orang mengalami tantangan, ada yang kiasannya itu luar biasa banget. Rasanya saya ini seperti dicemplung Tuhan ke air yang mendidih. Wow. Atau ada yang bilang rasanya
Saya ini seperti dicemplung Tuhan. Bahkan saya pernah mendengar ada yang bicara seperti ini. Saya merasa Tuhan sedang mencemplung saya ke air raksa, direbus di dalam air raksa, di dalam lahar panas. Saya mau tanya, awalnya saya pikir ya, kasihan. Oh ya, empati. Tetapi terus terang saja, kadang kebiasaan seperti ini saya pun lakukan. Ucapan-ucapan dramatisir seperti ini. Rasanya Tuhan sedang merebus saya di air panas mendidih, kayak katak mau direbus jadi tom yum. Kalau saya percaya itu kan pikiran kita. Apakah itu pikiran Tuhan? Tidak, itu pikiran kita dan itu harus kita lawan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, sempat saya berpikir seperti itu, Roh Kudus segera kasih tahu loh, kalau memang kamu saya rebus di panci seperti itu, sudah mati kamu. Kalau kamu pikir kamu direbus-rebus seperti tom yum, seperti apalagi kodok, katak, kamu sudah mati. Tetapi kenyataannya kita masih hidup. Kalau memang Tuhan kalau memang Tuhan sedang membawa kita untuk diproses dan kita dibawa masuk ke dalam air, Tuhan berkata kita sedang dibawa ke dalam air kehidupan. Dan siapa air kehidupan? Tuhan Yesus. Saya dikuatkan. Dalam proses yang ada, Tuhan mengingatkan saya bahwa sebenarnya lewat proses itu Tuhan sedang menarik kita untuk dekat kepada Dia. Dan kita dan lewat proses itu iman percaya kita sedang dilatih bahwa semua yang terjadi atau bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Boleh katakan kepada sebelah kiri saudara, rancangan Tuhan itu rancangan damai, bukan rancangan tom yum. Jadi Bapak Ibu kalau merasa masih direbus-rebus, itu proses saudara, air kehidupan. Amin. Untuk itulah penting bagi kita untuk setiap hari dengan kesadaran melatih iman kita, melakukan latihan iman itu. Karena latihan iman akan menolong kita untuk memiliki ketenangan jiwa. Atau dalam bahasa lainnya, latihan iman akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan damai kepada kita. Saya pelajari 2 poin di sini. Ketenangan atau damai itu memiliki 2 arti. 1, saat kita merasa tenang, saat kita memiliki ketenangan, jiwa kita tenang, hati kita damai, itu artinya kita yakin sepenuhnya kepada Allah. Saat saudara merasa ada di panci-panci tom yum, percayalah saudara, Tuhan sedang bekerja. Saya diingatkan ayat tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu beneran saudara, itu bukan kiasan. Itu beneran dia dilempar di dapur perapian. Dan dia percaya kepada Tuhan. Bahkan statementnya sekalipun, meskipun Tuhan tidak menolong pun, dia tetap dengan iman percayanya akan tetap percaya kepada Tuhan. Mari miliki iman, selalu miliki iman atau iman percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, proses yang sedang dihadapi, percayalah bahwa Tuhan Yesus baik. Dia sudah ada di rencananya.
Yang kedua, ketika kita memiliki hati yang damai, jiwa yang tenang, maka kita bebas dari gejolak jiwa yang disebabkan oleh dosa-dosa emosional. Saya elaborate, saya jabarkan ya, dalam arti bebas dari gejolak jiwa yang disebabkan oleh pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang tidak benar. Apa contohnya? Perasaan-perasaan yang tidak benar ini yang dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya adalah ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kebencian. Ada yang punya kebencian? Kecemburuan, kepahitan, mengasihani diri sendiri, dan lain-lain. Ketika saya dapatkan ini benar Tuhan, ini basic. Tetapi ini setiap hari loh. Ini setiap hari kita jumpai. Bebas dari gejolak jiwa yang disebabkan oleh dosa-dosa emosional. Dan perasaan-perasaan tadi itu ada bersama kita setiap hari. Itu kita punya potensi setiap hari, kita kepahitan, kita marah, kita kesal, kita benci, dan teman-temannya kesal, mangkel, jengkel, bete, dan lain-lain. Dan kalau kita tidak latih iman kita, maka kita akan lihat dampaknya. Ini ada rumus sederhana ya, untuk latihan iman supaya gampang diingat. Masalah atau tantangan atau ujian atau proses atau apapun itu plus pikiran perasaan yang tidak benar, maka hasilnya adalah kita mengalami stres di dalam jiwa. Coba kita renungkan. Apa masalah saudara hari ini? Jangan. Atau coba kita renungkan secara umum lah. Apa? Misalnya masalah keuangan, masalah hutang, masalah keluarga, masalah anak atau apapun itu. Kalau kita responi masalah itu dengan ketakutan, maka hasilnya adalah kita akan mengalami stres. Sementara kalau masalah, proses, ujian, tantangan, apapun itu, kita responi dengan penerapan ajaran Alkitab, dengan iman percaya kepada Tuhan, maka hasilnya adalah ketenangan di dalam jiwa. Memang ini easier said than done. Lebih gampang diomongin, susah dipraktekkan. Tetapi minimal hari ini yang ingin mari kita sama-sama belajar bahwa mungkin yang kuning itu, faktor kuning, masalah apapun, itu mungkin datangnya dari luar. Eksternal, uncontrollable. Kita mungkin tidak bisa mengkontrolnya. Itu bisa datang dari atas bawah kiri kanan, boleh-boleh saja. Tetapi ini dan ini adalah pilihan kita. Kita bisa pilih untuk meresponi isu atau untuk meresponi masalah dengan emosi, dan hasilnya juga adalah pilihan. Stres, kita mau stres atau kita mau tenang, itu faktornya ada di dalam kita. Dan untuk dapat membantu kita di faktor ini, inilah latihan kita setiap hari. Dan itulah sebabnya kita diingatkan lewat firman Tuhan bahwa mari kembali ke firman Tuhan. Terapkan rema atau firman Tuhan yang kita
terima setiap hari, maka hasilnya itu adalah kita dapat tenang di dalam jiwa kita. Kita akan lihat perbedaannya ya antara orang yang stres dengan orang yang tenang. Saya ambil contoh dari perjalanan Israel ke tanah perjanjian. Menurut saudara, porsi persentasenya berapa persen yang stres, berapa persen yang tenang atau agak tenang? Lebih banyak stres ya. Apakah kita di sini kita mau yang mana? Kita mau yang stres atau kita mau yang tenang? Baik, itu iman namanya saudara. Itu membuat saya semuanya menerima sesuatu yang sama. Modalnya sama. Mereka sama-sama menerima janji Tuhan. Amin. Saudara hari ini menerima janji Tuhan? Amin. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka sampai akan dibawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Mereka mengalami hal yang sama. Mereka sama-sama berjalan. Di dalam perjalanan ini nggak ada VIP-an, nggak ada Musa, nggak ketemu masalah. Yang ketemu masalah hanya rakyat gitu. Tidak semuanya. Kalau ada masalah, mereka ketemu masalah. Kalau nggak dapat makan, semuanya nggak dapat makan. Bahkan masalah pertama yang mereka jumpai ketika baru keluar, dan kalau diberkati, juga semuanya diberkati. Saat mereka keluar dari Mesir, semuanya dapat berkat. Dikasih emas, dikasih perak, dikasih harta, semuanya dapat. Dan ketika baru keluar dari Mesir, sama-sama semuanya melihat masalah yang sama. Di belakang sana ada kereta kuda sedang dikejar-kejar. Mereka melihat hal yang sama. Tetapi apa yang menentukan? Yang stres dan yang tenang. Responnya. Amin. Kedekatannya dengan Tuhan. Kita lihat perbedaannya. Ini beberapa saja, karena kalau saya bahas semua, ini seminar ini namanya. Perbedaan orang yang stres dengan orang yang tenang. Boleh sebelah kanan sekarang, sebelah kanan. Tanya, lu stres atau tenang hari ini? Kanan, your right side. Gak apa-apa saudara stres, mungkin stres ya hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang stres, orang yang stres atau orang yang meresponi masalah, orang yang meresponi kenyataan hidupnya dengan pikiran, perasaan yang tidak benar, maka kecenderungannya orang itu akan memiliki pikiran yang sempit. Orang yang stres, narrow-minded, pikirannya sempit, fokusnya hanya pada diri sendiri. Umat Israel, kenapa sampai mereka stres dan akhirnya termanifestasi lewat perbuatan yang menjadikannya itu dosa sehingga mereka tidak batal untuk sampai ke tanah perjanjian? Karena saat mereka mengalami masalah, mereka takut, mereka khawatir, mereka nggak lihat big picture, mereka hanya melihat kepada dirinya sendiri. Umat Israel hanya fokus pada keamanan dirinya, kenyamanan dirinya. Contoh, ketika tidak ada steak, tidak ada daging, mereka hanya fokus pada dirinya sempit. Mereka nggak mau pikir besok, nanti tanah perjanjian sudah menunggu berkatnya. Mereka hanya pikir hari ini saya mau, ini harus ada. Sementara orang yang tenang, meskipun menghadapi masalah juga, tetapi ketika dia punya iman, percaya kepada Tuhan, dan menerapkan firman Tuhan dalam responnya, ini yang beda. Orang yang tenang itu matanya bisa melihat jauh ke depan, punya visi yang jauh.
tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya percaya Musa, Yosua, Kaleb itu dia sudah menerima janji Tuhan, dan dia ketika menghadapi masalah, dia tidak mau menukarkan atau menukarkan janji Tuhan hanya untuk kebutuhan hari ini. Punya visi yang jauh. Yusuf tidak menyerah karena dia punya visi yang jauh bahwa satu saat nanti dialah Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa. Jadi hari ini saudara, pelajaran bagi kita adalah saat menghadapi masalah, jangan hanya memandang kepada diri sendiri, tetapi pandang kepada siapa? Tetangga kita. Itu tambah stres, saudara. Tetangga gua kok punya mobil baru, gua mobilnya lama. Tetangga saya ke Bangkok, saya hanya nggak kemana-mana. Tetapi kita akan memandang kepada Tuhan kita. Tuhan kita yang memberikan visi. Tuhan, kita memandang kepada janjinya, kita memandang kepada penyertaannya. Maka kita akan selalu mengingat bahwa sampai detik ini Tuhan masih ada. Dan kalau kita tahu Tuhan ada hari ini, kita tidak stres. Amin. Yang kedua, orang yang stres biasanya mulutnya bersungut-sungut saat menghadapi masalah. Sekarang ke kiri, saudara kiri, tanya, sungut-sungut nggak lu hari ini? Atau minggu ini, ada yang sungut-sungut? Ya. Tetapi orang yang memiliki hati yang tenang, percaya kepada Tuhan, dia mulutnya menghadapi masalah tidak sungut-sungut, tetapi berdoa, bersyukur, memuji Tuhan. Karena dia tahu daripada sungut-sungut, minta tolong kepada Tuhan. Dan dia percaya dan kita percaya saat kita datang berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin. Sekarang tanya diri sendiri, nggak usah ke kiri, nggak usah ke kanan. Kalau ada masalah, kita ngadunya ke siapa? Tanya kepada diri sendiri, direnungkan aja, saudara. Yang ketiga, orang yang stres. Nah, ini dekat dengan marketplace ini. Orang yang stres tidak bisa konsentrasi. Orang yang stres tidak bisa punya pikiran jernih. Orang yang stres lupa segalanya, lupa janji, lupa firman, lupa Tuhan. Kalau sudah lupa, maka tidak bisa menerapkannya. Ini baru kemarin, saudara. Baru kemarin, semalam itu saya ada tugas ke airport. Bisa fokus pada janji firman Tuhan dan mampu menerapkannya di waktu sulit. Coba tanya ke kiri, saudara. Capek nggak hari ini? Mungkin capek. Next. Stres. Nah, ini nih. Yang ngerinya ini nih. Kalau stres berkepanjangan ya, orang yang stres yang dilihat hanya kematian. Keluaran 14 ayat ke-11. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Dan tidak hanya sekali saja orang Israel ini ngomong soal kematian. Seringkali ketika menghadapi ujian selalu ngomong, ngapain bawa saya mati di sini, mati di sini, mati di sini. Hati-hati saudara, kalau kita mulai capek, kalau kita mulai stres, yang kita lihat itu hanya kematian. Sementara orang yang tenang, orang yang menerapkan firman Tuhan, meskipun menghadapi masalah, yang dia akan mampu melihat
dan dia akan bisa fokus pada kehidupan, pada pengharapan, pada pemulihan. Ini contoh seperti tadi saya katakan, ketika menghadapi masalah, terus dia bilang, aduh hidup saya seperti direbus di air raksa. Ini luar biasa ya orang yang ngomong direbus di air raksa. Saya nggak bisa bayangin air raksa mendidih terus kita cemplung itu seperti apa. Tanya ke kanan saudara, masih stres atau mau tenang? Beberapa langkah sederhana hari ini saudara, semoga menjadi berkat supaya melatih iman kita. Yang pertama, kalau kita menghadapi ujian, kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi rasanya jalan buntu, kadang-kadang kita perlu yang namanya diam. Diam dulu. Mungkin kita tidak mengerti, belum mengerti apa yang terjadi, belum sepenuhnya mengerti. Bersyukur pun mungkin belum bisa. Diam dulu. Lebih baik diam daripada keluar kutuk dari mulut kita. Amin. Firman Tuhan di Mazmur 37 ayat ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kalau di bahasa Inggris, berdiam ini rest in the Lord and wait patiently for Him. Ada kalanya kita perlu istirahat, katakan amin. Seringkali dunia hari ini berkata, kita harus produktif, kita harus produktif, kita harus produktif. Kalau bisa 24 jam kerja tidak cukup, kalau bisa 26 jam. No. Produktif tidak sama dengan non-stop. Produktif, non-stop. Mesin aja jebol, saudara. Kalau mesin jebol malah nggak produktif. Demikian juga dengan tubuh kita. Mari kita pelihara tubuh kita ini, hati kita ini, jiwa kita ini. Jangan sampai jiwa kita jebol, saudara. Nanti nggak produktif. Kita perlu yang namanya stamina, iman. Kita perlu namanya endurance, iman, rohani. Dan stamina dan endurance ini menentukan kemenangan. Ada Bapak Ibu di sini yang main badminton, sepak bola? Nggak ada. Saya tahu ada minimal orang BSI Bangkok. Ada yang masih olahraga atau pernah olahraga? Saya main badminton, saya main bola, saudara. 5 menit pertama itu saya bisa pede banget lah. Saya bisa kontrol, kemana-mana bisa saya kontrol. Tetapi kalau saya capek, saya dikontrol. Ide-ide itu maunya ke kiri udah nggak bisa, saudara. Mau pukul ke kiri kalau udah capek itu udah kemana-mana. Demikian juga dengan iman kita, dengan kerohanian kita. Kita mungkin merasa hari ini saya ini sudah paling dekat dengan Tuhan. Saya ini sudah ada di hadirat Tuhan. Saya ini giat rajin melayani Tuhan. Saya ini berkenan di dalam Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara terkontrol oleh emosi kita, yang harusnya kita bisa mengontrol emosi perasaan kita, malah kita justru yang dikontrol oleh emosi perasaan kita. Capek bukan hanya perkara jasmani, tetapi juga perkara rohani. Tinggal diam atau istirahat di dalam Tuhan
merupakan bentuk dari iman percaya kita. Saya tahu kadang-kadang ada yang bergumul soal ini, saudara. Gak bisa diam, harus aktif selalu. Rasanya bahkan ada hamba Tuhan pernah sharing seperti ini. Iblis aja bekerja 24 jam siang dan malam. Kenapa anak-anak Tuhan istirahat, ada hari Sabat? Dan pendeta itu menjawab, kalau anak Tuhan juga bekerja 24 jam siang dan malam, tidak ada hari Sabat seperti iblis, maka dia anak iblis, bukan anak Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan merasa berdosa kalau yang namanya istirahat. Tetapi istirahatnya di mana? Di dalam hadirat Tuhan, saudara, jangan di tempat yang aneh-aneh. Yang kedua, saya diingatkan kembali dan saya harus mengingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk kita menguduskan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Puji Tuhan, kita semua hari ini datang ke gereja di hari Sabat kita. Amin. Kita datang melakukan firman Tuhan. Mari, jangan pernah lupa untuk menguduskan hari Sabat. Ajarkan ini kepada anak-anak kita juga. Bawa ke gereja, bawa ke Sunday School. Dan saya percaya ketetapan ini sudah ditetapkan Tuhan sudah lama sekali, saudara. Saudara tahu kapan ini ditetapkan? Sejak kejadian. Tuhan sejak bumi ini ada, sejak Tuhan ciptakan segalanya, dia berkata. Jadi ini ketetapan sudah lama sekali. Dan ini turun-temurun sampai hari ini terus diajarkan, terus diimpartasikan. Hari ini, saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tahun mungkin udah tahun zaman now, teknologi dan lain-lain, tetapi jangan pernah lupa ajarkan ketetapan ini kepada anak-anak kita. Kuduskan hari Sabat. Kasihan saudara kalau disuruh les bukan ke gereja. Enggak. Tetapi mari kuduskan hari Sabat. Ajarkan anak-anak kita supaya sejak kecil dia mengenal, dia terbiasa bahwa hari Sabat, hari peristirahatan, hari di mana dia datang kepada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan quality time. Make sure saudara masuk dalam hadirat Tuhan memiliki waktu yang terindah. Saya mengerti kadang-kadang yang melayani Tuhan, kadang-kadang melayani itu kan hari Minggu itu bekerja. Ya, jangan lupa juga cari hari Sabatnya juga. Amin. Para pelayan Tuhan, gak ada yang amin. Nanti kalau pelayan Tuhan di gerejanya stres semua, kasihan jemaatnya. Ya enggak? Iya. Dan Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Ini jangan lupa, Pak. Ini bukan kita. Ini kehendak Tuhan. Tuhan mau kita istirahat supaya kita bisa fokus kepada Dia. Dan Dia rindu untuk spend time dengan kita. Nah, melatih iman kita setelah kita punya waktu teduh, punya waktu istirahat dengan Tuhan, kita tenang, kita nggak mumet, kita nggak mangkel,
ya, atau masih mangkel, tetapi mulai fokus, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang percaya mendengarkan firman Allah setiap hari, dan iman yang kecil itu sedang bertumbuh. Terus dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, baca renungan, terima rema Tuhan setiap hari. Lewat cara ini imannya akan menjadi semakin kuat. Dan perkatakan firman Tuhan selalu, supaya firman Tuhan itu didengar di telinga kita. Jangan terbiasa memperkatakan yang dramatis seperti tadi saya direbus-rebus, saya dibakar-bakar, tetapi perkatakan firman Tuhan. Tuhan sedang memproses saya, Tuhan sedang membawa saya dekat kepadanya, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya ingatkan lagi, hari Sabat itu hanya 1 hari. 1 hari Sabat, 6 hari bekerja. Artinya bukan jadi istirahat, tetapi ada waktunya siap kita untuk bekerja, siap waktu kita untuk take action, ya. Jangan juga doa terus, tetapi ketika Tuhan suruh melakukan, kita masih tidak mau melakukan. Saat saudara menerima rema, catat baik-baik, lakukan. Dan tetap melangkah. Meskipun langkah itu kecil, tetap saja melangkah. Inilah latihan iman. Dan ketahuilah Tuhan yang besar selalu ada bersama kita. Meskipun kita pikir kecil setiap hari, progres saya kecil, tetapi percayalah Tuhan yang maha besar itu ada bersama kita, dan Dia yang selalu membawa kita di dalam jalannya. 4 hal hari ini yang dapat kita bawa pulang, saudara. Belajar, proses, latih iman kita ketika menghadapi ujian, cobaan, masalah. 1, ingat, diam. 2, istirahat dalam hadirat Tuhan, kuduskan dan hormati hari Sabat. 3, dengar firman Tuhan. Dan 4, kerjakan dan lakukan firman Tuhan itu. Ini ada menarik ya, ada gambar, apa nih bahasa Indonesianya? Tali tambang. Apa bahasa Thainya, tahu? Siap ya. Tali gede. Adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan proses ikatan yang menghasilkan tali yang sangat kuat, dan digunakan untuk menggambarkan iman yang kuat dari orang percaya yang dewasa yang menantikan Allah. Jadi saudara, iman itu adalah proses pelatihan. Hari demi hari, ketika kita terus melatih diri kita dengan iman, mungkin awal-awalnya iman kita mungkin seperti tali rafiah atau apa ya, mungkin belum terlalu kuat. Tetapi ketika dan inilah kerinduan Tuhan. Tuhan rindu untuk kita bertumbuh di dalam iman. Itulah sebabnya Tuhan berikan proses untuk membantu kita. Hari demi hari kita bangun iman kita seperti tali yang dililit sampai akhirnya menjadi lilitan yang kokoh, bahkan yang dapat yang kokoh, yang tahan terhadap cobaan atau tahan terhadap badai yang terjadi. Amin. Kita mengingatkan kita untuk terus kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
3 orang di tempat ini. Engkau mungkin sedang merasa capek, engkau mungkin sedang merasa letih, bahkan dalam pikiranmu hanya ada kematian. Izinkan saya berdoa dari mimbar ini pada pagi hari ini. Mungkin saudara merasa tidak ada harapan, rasanya hidup ini sulit, rasanya matikan saja. Mungkin itu mimpimu, mungkin itu harapanmu, mungkin itu pelayananmu. Mungkin engkau mulai berpikir untuk matikan saja komitmenmu kepada Tuhan. Atau mungkin engkau berpikir matikan saja hidup ini karena tidak ada pengharapan. Saya ingin perkatakan siang hari ini bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia berkata, engkau berharga di manaku anakku. Engkau berharga. Aku mengasihimu. Aku akan mengangkatmu. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara, kita pejamkan mata kita. Sembah Tuhan. Horabashandakara lalabayara 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 Shadakara lalab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 al
Datang kepada Tuhan di dalam roh. Bahkan sekalipun engkau tidak bisa berkata-kata dengan ucapan mulutmu untuk berdoa, Roh Kudus yang membantu engkau untuk memohon kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Engkau jamah ya Tuhan, engkau jamah ya Tuhan, engkau jamah ya Tuhan. Hati yang terluka engkau pulihkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang lemah engkau kuatkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Rabba Shanda